Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky, NPM 2021030167. Saya sebagai moderator dari kelompok 1 dan teman saya Alfiana NPM 2021030188 dan Husnul Khotimah NPM 2021030372 dan Putri Dwi Rahma NPM 2021030117. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bermaterikan sejarah pertumbuhan akhlak, yang mana akan dibacakan oleh saudari Alfiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiana, NPM 2021030188. Di sini saya akan membahas materi tentang sejarah pertumbuhan akhlak. A. Sejarah pertumbuhan ilmu akhlak. Berbicara tentang sejarah ilmu akhlak berarti membicarakan semenjak adanya manusia, yaitu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sejarah ilmu akhlak yaitu sejarah yang mempelajari batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga sekarang. Sejarah ilmu akhlak ialah sejarah yang menggali tentang tingkah laku baik dan buruk. Ilmu yang mempelajari pergaulan manusia dan menyatakan tujuannya dari seluruh usaha dan pekerjaan dari masa ke masa. Sejarah pertumbuhan ilmu akhlak ialah suatu peristiwa perkembangan pengetahuan tentang budi pekerti atau tingkah laku seseorang melalui berbagai macam metode yang disusun secara sistematis dari zaman ke zaman. Sejarah pertumbuhan ilmu akhlak ialah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dari perkembangan ilmu pengetahuan tentang budi pekerti atau tingkah laku seseorang melalui metode yang disusun secara sistematis, melacak sejarah pertumbuhan dan perkembangan akhlak atau etika dalam pendekatan bahasa sebenarnya. Sudah dikenal manusia di muka bumi, yaitu yang dikenal dengan istilah adat istiadat atau tradisi yang sangat dihormati oleh setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak akan dibahas melalui dua pendekatan, yakni pendekatan kebangsaan dan religi. Ilmu akhlak di luar perkembangan Islam atau kebangsaan. A. Ilmu akhlak atau moral pada bangsa Yunani. Munculnya pembahasan ilmu akhlak di bangsa Yunani ditandai dengan munculnya kaum Sophisticians 500-450 sebelum Masehi, yaitu orang-orang bijaksana. Sufisme artinya orang-orang yang bijak. Sedangkan sebelum itu di kalangan bangsa Yunani tidak dijumpai pembicaraan mengenai Allah, karena pada masa itu perhatian mereka tercurah pada penyelidikannya mengenai alam. Dasar yang digunakan pada pemikir Yunani dalam membangun ilmu akhlak adalah pemikiran filsafat tentang manusia atau pemikiran tentang manusia. B. Ilmu akhlak moral pada bangsa Nasrani. Pada akhir abad ketiga Masehi tersiarlah agama Nasrani di Eropa. Agama ini telah berhasil mempengaruhi pemikiran manusia dan membawa pokok-pokok ajaran akhlak yang tersebut dalam kitab Taurat dan Injil. Menurut agama ini bahwa Tuhan adalah sumber patokan akhlak yang harus dipelihara dan dilaksanakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tuhanlah yang menjelaskan arti buruk dan baik. Menurut agama ini, bahwa yang disebut baik ialah perbuatan yang disukai Tuhan, serta berusaha melaksanakan dengan sebaik-baiknya. C. Ilmu akhlak pada bangsa Romawi. Pada abad pertengahan, etika bisa dikatakan dianiaya oleh gereja.
Pada saat itu, gereja memerangi filsafat Yunani dan Yunani yang menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu dan apa yang terkandung dan diajarkan oleh wahyu adalah benar. Jadi manusia tidak perlu lagi bersusah payah menyelidiki tentang pembenaran hakikat karena semuanya telah diatur oleh Tuhan. D. Ilmu alaq pada agama Radi. 1. Alaq agama Hindu. Pada agama ini berdasarkan kitab Weda 1500 sebelum Masehi, tanda-tanda yang dipandang baik oleh alaq agama Hindu adalah 1. Kemerdekaan, 2. Kesehatan, 3. Kekayaan, dan 4. Hal ini dapat dicapai ketika orang patuh terhadap melaksanakan upacara keagamaan dengan baik dan sempurna. 2. Alaq agama Buddha. Pokok-pokok alaq dalam pengajaran Buddha ada 4, yaitu 1. Sengsara dan sakit sebagai keadaan yang lazim dalam alam ini. 2. Kembali ke dalam dunia reinkarnasi disebabkan kotornya roh dengan nafsu syahwat terdahulu. 3. Untuk menyelamatkan diri dalam usaha pencapaian nirwana, maka hendaklah melepaskan diri dari segala pengaruh syahwat. 4. Wajib menjauhkan segala rintangan yang menghalangi seseorang dalam melepaskan nafsu syahwatnya, yakni dengan menanamkan segala keinginan dan kesukaan. 3. Alaq ajaran Konfusi atau Confucius. Menurut Confucius, kesempurnaan itu hanya didapat dalam 2 golongan manusia, yaitu 1. Orang yang mendapat ilham dari langit semenjak lahir sampai wafatnya, yakni orang bijaksana, dan orang yang bijaksana yang mencapai mempelajari hikmah dengan terus-menerus belajar, berpikir, dan memeriksa dengan tidak mengenal lelah, sehingga mencapai kebenaran yang membawa kesempurnaan. E. Ilmu alaq pada bangsa Arab. Bangsa Arab pada zaman Jahiliyah tidak ada yang menonjol dari segi filsafat, sebagaimana bangsa Yunani Socrates, Plato dan Aristoteles, Tiongkok dan lainnya, disebabkan karena penyelidikan alaq terjadi hanya pada bangsa yang sudah maju pengetahuannya. 2. Ilmu alaq pada agama Islam. Alaq adalah bagian dari syariat Islam, bagian dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Alaq harus ada serta nampak pada diri setiap muslim, agar sempurna seluruh perbuatan amal dengan Islam, dan sempurna pula dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Agama Islam juga mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan menurut ajaran yang menuntut umat kebahagiaan dan kesejahteraan. Semua ini terkandung dalam ajaran Al-Quran yang diturunkan Allah dan ajaran sunnah yang didatangkan dari Nabi Muhammad SAW. Islam memiliki tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu alaq. Tokoh-tokoh ini tidak lain adalah nabi-nabi yang tercatat dan diabadikan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. 3. Ilmu alaq pada zaman baru. Alaq pada zaman baru ini berkisar pada akhir abad ke-15 Masehi, di mana Eropa mulai mengalami kebangkitan di bidang filsafat, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Alaq yang mereka bangun didasarkan pada penyelidikan menurut kenyataan empirik dan tidak mengikuti gambaran-gambaran hayal atau keyakinan yang terdapat dalam ajaran agama. Sumber alaq dari golongan dan doktrin agama mereka ganti dengan logika dan pengalaman empirik. Salah satu penting tentang etika pada zaman ini adalah bersumber pada intuisi yang
dikualifikasikan menjadi 4, yaitu A. Intuisi mencari hakikat atau mencari ilmu pengetahuan. B. Intuisi etika dan akhlak, yaitu cenderung kepada kebaikan. C. Intuisi estetika, yaitu cenderung kepada segala sesuatu yang mendatangkan keindahan. Dan intuisi agama, yaitu perasaan meyakini adanya yang menguasai alam dengan segala isinya. B. Ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak yang menjadi lapangan pembahasan akhlak sebagaimana yang dikatakan oleh Hamzah Yakob sebagai berikut. Yang pertama, menyelidiki sejarah akhlak dan berbagai teori lama dan baru tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, membahas tentang cara-cara menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan. Yang ketiga, menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia. Yang keempat, menerangkan mana ajaran yang baik dan mana ajaran yang buruk menurut ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Yang kelima, mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh, juga meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan. Yang keenam, menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya. Ruang lingkup akhlak terbagi menjadi 2. Yang pertama, akhlak terhadap khalik, dan yang kedua, akhlak terhadap makhluk. Yang pertama, akhlak terhadap khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan untuk meramaikan dan menghiasi dunia saja. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk dan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Khalik, pencipta, sedangkan manusia adalah makhluk yang diciptakan. Manusia wajib tunduk kepada peraturan Allah. Kewajiban manusia terhadap Allah diantaranya dengan beribadah, sholat, doa, dan berzikir. Yang kedua, akhlak terhadap makhluk. Akhlak terhadap makhluk terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri. Yang kedua, akhlak terhadap ibu dan bapak. Seorang muslim wajib menghormati ayah dan ibunya, serta memelihara mereka di hari tuanya. Yang ketiga, bersikap terhadap alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, kepada yang gaib dan semesta alam. Yang keempat, berakhlak terhadap sesama yang beragama Islam dan antara orang yang Islam dengan non-Islam. Yang kelima, bergaul dengan orang yang lebih tua umurnya, dengan orang yang setara atau sepadan umurnya, kedudukan dan tingkatannya, dan dengan orang yang lebih rendah umurnya. Pada intinya, ruang lingkup kajian ilmu akhlak menyangkut perbuatan manusia menurut ukuran baik dan buruknya. Selanjutnya, menurut Ahmad Amin, bahwa inti persoalan akhlak adalah segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukan dengan ikhtiar dan sengaja. Untuk itu, apa yang timbul karena bukan kehendak dan tidak dapat dijaga sebelumnya, maka itu bukan dari pokok permasalahan ilmu akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Burhani dari kelompok 1 akan membacakan semua nilai akhlak dan pendidikan berkaitan dengan karakteristik nilai-nilai dan akhlak yang harus dimiliki seorang muslim. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, seorang muslim yang beriman dan bertakwa bila ditimpa kemiskinan, maka dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu diliputi berbagai suasana dan keadaan, yaitu kerelaan, qanaah, kesabaran, dan bergantung hanya kepada Allah, dan mereka senantiasa berbaik kepada Allah. Demikian pula mereka memandang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan ke jalan orang-orang yang baik, pilihan-pilihan hambanya. Kedua, selama manusia dalam keadaan beriman, bertakwa, bersisa, Allah akan memberikan kekayaan atau kesehatan baginya dan keluasan rezeki. Bila mendapatkan kesehatan dan keselamatan, orang yang memiliki nilai akhlak mulia, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan menggunakan kesehatan dan kekuatannya itu dalam ketaatan kepadanya. Dia pun akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keridhaan dan kemuliaan. Kelima, bila seorang pengendara sakit, dia hanya ridho, sabar, pasrah atas kehendak Allah, dan ia hanya mengharapkan pertolongan darinya. Dengan demikian, Allah merintahkan kepadanya ridho dan hidayah serta kekuatan agar merasa tenang dan tentram. Kelima, berusaha untuk senantiasa beramal soleh. Amal soleh ini mempunyai pengertian yang luas, baik yang berhubungan dengan Tuhan atau yang berkaitan dengan sesama manusia, diri sendiri, dan alam semesta. Juga berkaitan dengan keikhlasan atau bersih dari riya. Bentuk amal soleh itu bermacam-macam, bisa pemberian harta benda, tenaga, pikiran, tingkah laku, atau ucapan nasihat yang baik demi kemaslahatan hidup dan pergaulan sehari-hari. Keenam, bersikap tawakal kepada Allah dalam berusaha dan ikhtiar. Pengaruh tawakal terbukti dari gerak-gerik seseorang. Berusaha keras dengan segala kemampuan dan pengetahuannya. Berusaha keras dengan segala kemampuan dan pengetahuannya supaya tujuannya tercapai. Tulus ikhlas dalam beriman dan bertakwa. Al-Quran menegaskan bahwa amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang dikerjakan dengan niat dan ikhlas hendak mencari ridhonya. Selanjutnya, keikhlasan bersabar dan memohon kepada Allah tidak hanya ketika dilanda kesulitan aja. Keikhlasan dalam bekerja biasanya dapat dibuktikan pelaksanaan yang sungguh-sungguh, sehingga pujian dan terima kasih manusia tidak menjadi tujuan atau mempengaruhi tujuan. Orang yang bertakwa juga mempunyai mata hati yang tajam, tidak hanya membedakan mana yang baik dan buruknya saja, atau benar dan salah, juga mempunyai kekuatan lahir dan batin untuk mengatasi berbagai kesulitan. Di sisi lain, keimanan dan ketakwaan seseorang bisa membuka pintu berkah dari langit dan bumi. Pembentukan hakikat mulai akhlak syukur ada 3, yaitu yang pertama, mengakui segala nikmat yang datang dari Allah meskipun diterima melalui tangan manusia. Membesarkan syukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan. Yang ketiga, mempergunakan segala nikmat untuk kebajikan dan kemaslahatan atau untuk beribadah. Kesimpulannya adalah orang yang bertakwa tidaklah sepatutnya mengandalkan sesuatu selain mencari keridhaan ilahi, keselamatan diri, dan masyarakat serta kebaikan di dunia dan di akhirat. D. Urgensi akhlak Islami pada zaman modern. Akhlak adalah bagian dari syariat Islam, bagian dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Akhlak harus ada serta terlihat pada diri setiap muslim, agar sempurna seluruh amal perbuatannya dengan Islam, dan sempurna pula dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Islam memiliki tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu akhlak. Ajaran akhlak menemukan bentuknya yang sempurna pada agama Islam dengan titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Agama Islam pada intinya mengajak manusia agar percaya kepada Tuhan dan mengakuinya bahwa Dialah pencipta, pemelihara, pemberi rahmat, dan pelindung terhadap apa yang ada di dunia ini. Selain itu, agama Islam juga mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan memuat ajaran yang menuntun umat Islam pada kebahagiaan dan kesejahteraan. Demikian juga hukum-hukum Islam yang mengandung serangkaian pengetahuan tentang akidah, pokok-pokok akhlak dan perbuatan yang baik. Di sisi lain, revolusi teknologi dengan meningkatkan kontrol kita pada materi, ruang dan waktu menimbulkan evolusi ekonomi, gaya hidup, pola pikir, dan rujukan. Dalam kaitan ini, kelompok yang optimis
pesimis, dan pertengahan antara keduanya. Bagi kelompok yang optimis, kehadiran revolusi teknologi justru menguntungkan. Sementara bagi kelompok yang pesimis, memandang kemajuan di bidang teknologi akan memberikan dampak yang negatif, karena hanya memberikan kesempatan dan peluang kepada orang-orang yang bersaing saja, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi, kesempatan, dan kecerdasan. Disinilah pentingnya akhlak tasawuf guna membendung akses negatif perkembangan zaman dan modernisasi tersebut. Dalam hubungan itu, maka semua kemajuan teknologi menuntut pengorbanan, yaitu dari satu sisi teknologi memberi nilai tambah, tetapi pada sisi lain dapat mengurangi nilai-nilai manusia yang tradisional. Misalnya, harus dikorbankan demi efisiensi. Demikian pula efek negatif teknologi tidak dapat dipisahkan dari efek positifnya. Teknologi tidak pernah netral. Efek negatif dan positif terjadi serentak dan tidak terpisahkan. Dari sikap mental yang demikian itu, kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan sejumlah problematika masyarakat modern sebagai berikut. 1. Desintegrasi ilmu pengetahuan. 2. Kepribadian yang terpecah atau split personality. 3. Penyalahgunaan ilmu teknologi. 4. Pendangkalan iman. 5. Pola hubungan materialistik. 6. Menghalalkan segala cara. 7. Stres dan frustasi. 8. Kehilangan harga diri dan masa depannya. Oleh karena itu, urgensi akhlak Islami pada era kontemporer sangat perlu dikembangkan guna membendung ekses-ekses negatif. Untuk itu, nilai-nilai iman yang diimplementasikan dalam kepribadian seseorang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.